Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahma dengan NIM A2512219 dari kelas C. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dua termodinamika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai hukum dua termodinamika. Apa sih itu hukum dua termodinamika? Hukum dua termodinamika menyatakan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan pengubahan kalor menjadi kerja menunjukkan arah perubahan proses dalam alam. Dan dalam bentuk yang paling umum, hukum dua termodinamika dirumuskan dengan mempergunakan fungsi keadaan yang disebut dengan entropi. Selanjutnya yaitu proses lingkar Carnot. Nah, proses pertama yaitu proses lingkar, di mana deretan perubahan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya sistem kembali keadaan semula. Nah, yang kedua itu pengalaman. Nah, mesin kalor yang bekerja secara berkala melalui suatu proses lingkar hanya dapat mengubah sebagian dari kalor yang diserap menjadi kerja. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengubahan bahan terjadi karena adanya perubahan suhu. Sadi Carnot 1824 menyatakan bahwa menghitung secara teori kerja maksimum yang dapat diperoleh dari suatu mesin yang bekerja secara reversibel. Nah, pada mesin Carnot, sejumlah gas ideal mengalami yang namanya proses lingkar yang terdiri dari 4 langkah perubahan reversibel. Yang pertama, ekspansi eksoterm, yang kedua ekspansi adiabat, yang ketiga pemampatan isoterm, dan yang keempat pemampatan adiabat. Nah, dapat kita lihat di gambar samping. Seperti gambar yang sebelumnya, inilah proses lingkar Carnot. Nah, di mana pada ekspansi isoterm reversibel terdapat pada A sampai B, sedangkan ekspansi adiabat reversibel terdapat pada B sampai C, dan pemampatan isoterm reversibel terdapat pada C sampai D, dan pemampatan adiabat reversibel terdapat pada D sampai A. Kita masuk di konsep entropi dan perubahan entropi. Dari perhitungan pada lingkar Carnot dapat diturunkan Q1 per T1 tambah Q2 per T2 sama dengan 0. Karena Q2 dan Q4 sama dengan 0, pada proses lingkar Carnot dapat juga dinyatakan dengan sigma Q per T sama dengan 0 atau integral dQ reversible per T sama dengan 0. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ini juga berlaku untuk setiap proses lingkar yang berjalan reversible. Jadi untuk setiap proses lingkaran reversible akan berlaku dE sama dengan dQ reversible per T. Besaran di belakang tanda integral harus merupakan suatu diferensial total. Hal ini berarti bahwa besaran tersebut adalah diferensial dari suatu fungsi keadaan atau bisa disebut dengan entropi. Perumusan hukum kedua termodinamika dapat dirumuskan dengan berbagai cara. Yang pertama, rumusan Kelvin. Kelvin menyatakan bahwa kalor tidak dapat diubah seluruhnya menjadi kerja yang setara tanpa menyebabkan perubahan tetap pada salah satu bagian sistem atau lingkungannya. Sedangkan perumusan Clausius menyatakan bahwa suatu mesin tidak mungkin bekerja sendiri mengangkut kalor dari suatu tempat pada suhu tertentu ke tempat lain pada suhu lebih tinggi tanpa bantuan luar. Selanjutnya, menurut Kelvin, kalor tidak dapat diubah menjadi kerja dengan efisiensi 100%. Sedangkan menurut Clausius menyatakan bahwa secara spontan kalor selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Dalam bentuk yang paling umum, hukum kedua dirumuskan melalui entropi. Dengan ini, efisiensi proses lingkar tidak reversibel selalu lebih kecil daripada efisiensi proses lingkar reversibel. Nah, kita masuk di contoh soal di mana sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 127 derajat Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai berapa? Di soal diketahui bahwa efisiensinya 75%. Kita ubah dengan cara membaginya menjadi 100. Nah, masing-masing kita bagi 25. Jadi 3/4. Nah, diketahui juga bahwa
suhunya itu 127. Nah, suhunya ini harus kita ubah lagi menjadi Kelvin dengan cara 127 ditambah 273 sama dengan 400 Kelvin. Diketahui di soal efisiensinya sama dengan 75%. Nah, di sini dalam bentuk persen kita ubah menjadi pecahan dengan cara 75% dibagi 100, masing-masing itu kita bagi lagi menjadi 25, di mana 75 dibagi 25 sama dengan 3 dan 100 dibagi 25 sama dengan 4. Nah, T2-nya diketahui 127 harus kita ubah lagi menjadi Kelvin dengan cara 127 ditambah 273 menghasilkan 400 Kelvin. Yang ditanya yaitu reservoir suhu tinggi mesin bernilai berapa. Untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus efisiensi sama dengan 1 kurang T2 per T1. Kita ketahui bahwa efisiensinya sama dengan 3/4 sama dengan 1 dikurang T2 nya 400 per T1. Nah, kita pindah ruas 400 per T1 yang tadinya minus menjadi plus sama dengan 400 per T1 sama dengan 1 dikurang 3/4. Setelah itu 400 per T1 sama dengan 4/4 kali 3/4. Nah, satunya itu kita ubah menjadi pecahan dengan cara menyamakan penyebutnya menjadi 4/4. T1 sama dengan 400 kali 4 sama dengan 1600. Jadi reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai 1600 Kelvin. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.